kali ini. Antologi ini digagas oleh Juliani Kubudaswari yang kebetulan waktu itu ulang tahunnya di bulan Juli, ya, di awal-awal. Nah, kemungkinan besar juga banyak pula teman-teman yang lahir pada bulan ini, ya. Mari kita meriahkan dengan peluncuran antologi puisi Risalah Sunyi di Bulan Purnama. Buku ini bisa didapatkan ke Mas Indro Suprobo, ya, yang belum mendapatkan karena terbatas, jadi harus inden dulu. Ya, tidak. Oke, terima kasih. Edisi Sastra Bulan Purnama 166 ini akan memasuki tahun ke-14, merayakan ulang tahun. Biasanya salah satu anggota komunitas Juliani Kubudaswari itu kalau ulang tahun bulan Juli bikin kumpulan puisi antologi terus di launching. Nah, untuk tahun ini dia punya pikiran lain, mengajak kawan-kawan menulis bulan ulang tahunnya sendiri, sehingga sampai Januari sampai Desember ada yang berulang tahun. Januari sampai Desember, Januari itu ada 7 orang, bisa 11 orang. Februari ada berapa orang, ini terus. Nah, kalau misalnya masing-masing itu yang bulan ulang tahun setiap bulan mengajak temannya juga membuat antologi puisi, artinya selama 1 tahun akan terbit buku puisi. Nah, hari ini, bulan ini ulang tahunnya Juliani. Kemudian untuk bulan Agustus nanti tanggal 23 September Sastra Bulan Purnama edisi 167 itu akan diisi Kagama Putri Reading. Agustus Kagama Putri Reading. Mereka sudah menyiapkan buku puisi yang dikoordinasi oleh Bu Novi, mengajar di Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Indonesia. Itu tanggal 23 Agustus. Tanggal 30 Agustus, Sastra Bulan Purnama lagi diminta untuk di Sangkring Art Space, berinteraksi dengan teman-teman perupa. Lalu bulan September nanti ada launching buku Ika Yargi tanggal 13. Jadwalnya Sabtu 11-13 September. Nanti bulan Oktober tanggal 11 pas 14 tahun Sastra Bulan Purnama. Nah, akan menerbitkan buku puisi dengan tema persahabatan. Teman-teman kita minta nulis untuk puisi, 3 puisi temanya persahabatan. Sampai hari ini sudah masuk sekitar 15 penyair yang ngirim puisi, ada dari Kalimantan, ada dari Lampung, dan juga dari Jogja. Masih ditunggu kawan-kawan lain karena deadline-nya tanggal 15 Agustus. Supaya nanti kita bisa persiapan untuk kita launching tanggal 11 Oktober. Lalu juga bikin antologi puisi untuk bulan November, tanggalnya belum dipastikan mau di launching kapan, akan di launching di APMD, kampusnya atas ini. Temanya humor politik. Sudah masuk beberapa, banyak kayaknya yang masuk. Itu nanti akan dibeli 50 penyair yang menulis temanya humor politik, dan itu akan diluncurkan di APMD. Itu November. Yang bulan Desember sudah rencananya kita akan menggarap novelnya Ahmad Tohari, Ronggeng Dukuk, dan ngobrol-ngobrol dengan Ahmad Tohari di sini awal bulan Desember, Sabtu 6 Desember, supaya belum hujan kalau awal bulan. Itu acara Sastra Bulan Purnama tahun ini. Juga besok Minggu ada diskusi buku novel 3 sejarah yang ditulis oleh Mas Bud
Silakan berdiri Mas Bu. Nah, ini penulis novel Kisah Tiga Sejarah yang besok Minggu jam 3 akan didiskusikan di Museum Sandi, tapi di aula di situ, di ruang terbuka ini. Yang akan ngomong Mas Simon Hate besok itu dari UGM, sama Mas Indro Subobro, dan juga penulisnya, moderatornya Tas. Nah, kantor apa? Tas. Bukan kantor berita. Dia punya kantor, bukan kantor berita, tapi selalu memberitakan, dan bukan anggota Dewan Pers. Karena tidak setiap media online itu anggota Dewan Pers, itu artinya medianya sehat kan. Ini jadwal kita sampai sampai Desember. Nanti bulan tahun berikutnya akan kita susun. Biasanya saya nyusun November, itu sudah mulai kita susun untuk 1 tahun kemudian. Mari kita dengarkan kawan-kawan untuk membaca puisi. Yang kemudian yang nulis ini ada dari Jakarta, Mas Adri Darmaji kebetulan datang. Mana Mas Adri? Nah, Mas Adri itu penyair senior di Indonesia, ikut hadir dan nulis. Yang dari Semarang ada Bu Sulis, dari Semarang ada Bu Sulis, juga Mas Heru. Itu Mas Heru. Yang dari Solo ada Seruni. Yang dari Temanggung ada Selsa. Nah, ada Selsa sama Nela. Ada dari Apadzake. Ada dari beberapa kota ikut hadir dalam acara ini. Karena memang sastra bulan purnama itu komunitasnya terdiri dari berbagai kota di Indonesia. Nah, ini kebetulan beberapa kota datang. Terima kasih, mari kita dengarkan kawan-kawan membaca puisi. Berkiprah di beberapa kegiatan sastra yang sudah melanglang Indonesia. Dipersilahkan Mas Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengaturkan terima kasih kepada Mbak Tobu ya, Bu Umi Kulsum ya. Kemudian juga kepada Pak Deons Kuntoro. Pertanyaannya, mengapa kok dari jauh-jauh dari Semarang saya selalu berusaha untuk menyempatkan di sini. Tadi Mbak Seruni itu bertanya begitu. Saya katakan bahwa diam-diam ada ikatan batin antara saya yang dari Semarang itu dengan komunitas sastra bulan purnama. Maka saya berusaha untuk mencari kesempatan dan peluang untuk hadir itu. Bahkan kemarin 2 hari yang lalu saya sakit. Saya sudah cemas ini. Apakah saya bisa hadir? Tidak. Tapi karena dorongan yang kuat bahwa saya harus hadir, maka meskipun suara saya agak sengau, tetap saya paksakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan happy birthday kepada Bu Yuliani. Semoga panjang usia dan jangan lupa tetap kreatif, Bu. Ya, itu yang nggak boleh hilang, Bu. Tetap kreatif apapun yang terjadi. Saya tadi sudah berkata bahwa saya tidak akan baca puisi sendiri. Saya akan mengajak duet saya. Nah, sama-sama penyair yang dari Jogja. Bahkan beliau itu lebih keren karena dosen dari Gajah Mada. Monggo Om Heru Marwoto menemani saya. Tahu bulat. Biar nggak malu. Baik, terima kasih Mas Heru. Saya manggilnya Pak D karena lebih senior daripada saya. Dan terima kasih karena ini duo HM akan tampil bersama lagi setelah tampil dulu di Bukit Breksi. Mbak Yul, selamat ulang tahun. Kemudian Museum Sandi, selamat ulang tahun juga. Selamat ulang tahun juga teman-teman penyair yang pada bulan ini berulang tahun. Kemudian yang bulan kemarinnya dan besoknya juga berulang tahun. Selamat. Monggo Pak D. Matur nuwun Om Heru Marwoto.
Saya itu nggak bisa bohong kalau saya lahir di bulan Juni. Karena apa? Saya takutnya nanti dumpleng suksesnya puisi Sapa di Cokot Damono yang hujan bulan Juni. Tapi nanti takutnya kalau oleh Mbak Yuliani sebagai kurator ditanya KTP-nya, oh, ini kan Juni nih Pak Heru ini. Ya apa boleh buat, saya mengaku bahwa memang saya lahir di bulan Juni. Konon lahir bulan Juni, bintangnya Gemini, itu orangnya romantis. Kalau saya romantisnya itu rokok makan selalu gratis. Maka kemudian saya mencoba menulis puisi, nebeng pada Prof. Sapardi, cuman saya ganti. Kalau Prof. Sapardi hujan bulan Juni, kalau saya romansa bulan Juni. Romansa bulan Juni. Ku lepas pelukan tubuhku pada musim panas. Ketika angin darat menyiksakan isyarat tentang kematian Alif dan pintu dermaga perlahan. Aku tetap di sini, tetap merindukan datangmu dari arah cakrawala, menggenggam buih cinta, entah untuk siapa. Kelak, jika peta pelayaran tak lagi terbaca, haluan tak lagi mampu diterka, kita mengurai perpisahan tanpa mata yang kaca-kaca. Kita merelakan debur itu terpampang di semenanjung luka pada lukisan senja tanpa hiburan. 2024 matur nuwun. Monggo. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, supaya sah itu membaca puisi sendiri itu ya. Antara Desember dan Februari, kutandai Desember dan Februari, kelindan tepi yang dingin dan sepi. Ketika langit masih diguyur hujan, runtuh ke bumi menjadi kenangan. Pasti akhir tahun menutup cerita lama, mengubur jejak dalam bayangan senja. Pasti Februari menjanjikan harum bunga, membuka pintu sehampar taman surga. Januari adalah aku, perbatasan pergi dan datang, menempa diam, menyulut api perjuangan, menghidupkan layu, menyegarkan yang berguguran. Meski katanya tidak romantis seperti yang lahir bulan Juni, Pak Heru, aku bukanlah pelafal melankolis. Aku adalah gembita peralihan, tempat harapan diuji zaman. Antara Desember dan Februari, bukan bayang, bukan juga ilusi. Aku adalah panji kibar janji. Januari, laki-laki sejati. Kota Budaya Yogyakarta, Selentah Belat, Jus. Yang aku tahu tentang Oktober tahun ini, kemarau panjang berakhir. Bunga-bunga berguguran sepanjang waktu, gerimis manis menitik senja sahdu, dan ingatan-ingatan kuliar menembus masa lalu. Yang aku ingat tentang Oktober dahulu, musim sendu mengasuh ketabahan.
episode Ibu Menitik Air Mata Haru kelahiranku. Kelahiranku ditandai senja merona jingga, sayup-sayup gedung pujian surau mengiringi tangis pertama. Lalu sajak-sajak tinta mengalir, meneduhkan sepasang jiwa, meluruhkan serpihan sesal, merajut ribuan asa yang tertunda. Priuk 4 Oktober 2024. Terima kasih. Saya duluan dulu. Dia mana? Udah daftar sih. Pernah tampil baca puisi. Ayah Ons, ugi Bapak Guru. Nuwun sewu mametaken Mas Marwanto mboten saged rawuh, lajeng samangke kula kapurih maosaken puisinipun. Pramila wonten ing wekdal punika kula badhe nyekar mawon sekedhik mumpung wonten Bapak Ibu Guru menawi klentu nyuwun agunging sih samudra paling sami. Sekar gambuh laras pelok patet pelok. Pitutur bener iku saya tine apantes tineru nadyan metu saka wong sutra papeki lamun becik gone musa iku pantes sira hanggo matur nuwun. 2018 ya, 2018 tentang Mbak Nunung bawa sini. Interview karo nunggu ngepas ke musiknya. Jadi ini puisi 2018 ya Mbak Nunung, di albumnya Antologi. Salah satu puisi saya yang ada di kumpulan puisi Irama Sunyi yang saya launching di 2020 waktu itu. Iya. Duduk. Orang duduk. Iya, ini pernah kami bawakan, saya dan Mas Ido untuk video klip ya. 2021. Iya. Itu aksara, nada dan cerita. Jadi dari puisi menjadi lagu, kemudian menjadi visual. Ada video klip pendek gitu, cerita pendek. Nah, ini karena mau regenerasi, saya coba untuk ke generasi yang lebih muda. Jadi di aransemen kembali oleh Luka Rambadeta. Luka Rambadeta yang bikin, kemudian dinyanyikan oleh Jessel kita. Sudah siap? Sudah ready? Sudah siap? Sudah siap? Oke. Ya silakan. Selamat menikmati ya. Katakan pada kekasihku dan Mama Irama Sunyi. Kau bertemu kekasihku, ceritakan padanya semalam bulan cuma securi menegaskan kehadiran bulan tak ada. Darahku
Perjalanan adalah mimpi itu sendiri yang hanya digenggam, dikejar atau diwujudkan hingga tak lagi bernama mimpi. Terima kasih. Puisi yang tadi adalah yang dibaca Iya, nggak apa-apa Oh, sih. saya? Iya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa membandingkan ya, mana cara baca puisi yang baik, mana yang membaca puisi sambil buku. Oke ya, saya mulai. Terima Iya, kasih. oke. Umi Kultum. Rahasia di ujung subuh. Tentang hari dan tanggal kelahiranku, sebenarnya sebuah rahasia yang tak ingin kuceritakan ke siapapun. Ya, untuk apa orang tahu? Aku bukan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Yang pasti aku lahir di ujung sebuah di balik tirai senyap yang tiba-tiba gaduh. Hatiku selalu kusembunyikan, seperti doa yang tak terucap. Seperti luka yang aku biarkan pun mati sendiri. Dinding-dinding tak bersuara, menjadi saksi yang lupa cerita tentang kehadiranku. Dari tahun ke tahun, tak ada lilin, tak ada pesta. Hanya sunyi yang bercerita bahwa aku ada namun tiada. Karangjati, Bantul, 2025. Judulnya Kaleidoskop, Riwanto Tirto Sudarmo. Dalam kaleidoskop keindahan datang, biang lala yang melayung indah di langit, seperti ada yang sedang meruang di sana. Ada yang menghentakkan detak waktu. Keindahan biang lala mengajak merenung, menarik, dan menghela untuk mendekat. Merasakan yang indah tanpa memikirkan. Kebaikan yang selalu menyertai keindahan. Kaleidoskop menghadirkan perjalanan. Perjalanan menembus ruang dan waktu. Melayung seperti biang lala. Perjalanan indah tak harus dimengerti. Rabbit Hole 29 Januari 2025, Pak Riwanto. Daftarkan untuk membaca. Karena menurut saya membaca puisi itu sekarang bagi saya sudah tidak terlalu menarik lagi. Saya sudah kurang total untuk membaca puisi. Berbeda dengan mungkin yang masih muda ya. Saya yang akan menginjak 70 tahun itu kayaknya kalau masih berdiri di sini membaca puisi itu waktu. Masih muda, Bunda. Awet muda. Dan saya terus terang agak takut gitu loh. Penyair itu kalau mau membaca puisinya 1 menit kan prolognya kan 5 menit. Ya, saya takut sebetulnya. Baiklah saya akan baca, makanya puisi saya sekarang itu selalu puisi yang sangat pendek. Juli. Dia datang lagi, mengendap di malam sepi. Niatnya memang mencuri umur yang selama ini bersembunyi. Tepat jam 9 pagi, 1 angka dibawa pergi. Pengkolan Maluku, 20 Maret. Katakan sebuah puisi dan yang sedang berulang tahun. Juliani Komodaswari. Kosong. Pikiranku berjalan menyusuri bukit terjang kenang, menyusuri yang kumuh kampung halaman.
Bertahun-tahun aku tidak ke sana sejak kuputuskan memulai kembali masa tua yang hilang. Ingatan yang selalu dimulai di bulan Juli di tahun ini. Ketika awal pagi aroma kosong, bunyi kompor dimatikan dan helaan nafas panjang. Aku tak mungkin menghantarkan kue ini ke pelanggan, ujarnya. Sungguh kesia-siaan yang harus diluruskan. Ambillah bagimu. Tinggal kau ucapkan, kau tancapkan sebatang lilin. Aku bertanya-tanya, apakah di dalam diriku masih tumbuh seorang remaja yang menandai almanak penuh sukacita di ambang menuju Juli. Ketika ide memilih sebentuk kek yang bukan karena gosong, bisa seanak itu. Barangkali hidup hanyalah rangkaian keberanian untuk bangkit dan menetapkan arah langkah. Menyadari waktu yang terus bergulir dari sebentuk kek dan Juli yang terus ditandai. Di Jakarta, Mei 2020. Juminten yang Madiun, sugeng sonten matur nuwun. Sorry ya. Selamat sore. Riwanto Tirto Sudarmo. Dalam puisimu, aku ingin hidup dalam puisimu, menembus ruang melawan waktu yang tak berbatas, menatap silau cahaya terpanggang ragaku dalam api yang mendidihkan sukma. Seperti pengembara di gurun pasir, seperti pelaut yang berselancar meniti ombak, berjalan di bumi tak berpeta, bersama bintang dalam sunyi di kegelapan malam.
berlari membawa luka, meneteskan darah. Tak seorang pun tahu kapan akan mengering. Dalam kegalauan itu, kecemasan tak panggul menapaki jalan ketidakpastian. Dalam puisimu, aku ingin melabuhkan diriku. Engkaukah tasik yang teduh itu? Tasik yang lama ku tinggalkan, menantang ombak menyelam ke dasar laut. Dalam puisimu, ragaku bertekuk lutut, memasrahkan sukmaku yang resah. Engkaulah tasik yang teduh tak beriak, tempat biduk menunggu laut tak berbadai. Di kedalaman lautmu yang tak berdasar, aku tersesat mencari diriku yang hilang. Dalam puisimu, hanya engkau yang tahu apa yang bakal terjadi nanti. Rabbit Hole, 30 Januari 2025. Terima kasih.